kelompok 1 yang beranggotakan saya Alia, Saya Adita. Saya Amelia. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai penyakit HIV atau AIDS. Saksikan penjelasan kami. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang contoh bahaya dari penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama ada penurunan sistem kekebalan tubuh yang meningkatkan risiko terhadap oportunistik. Yang kedua, potensi timbulnya penyakit-penyakit berat seperti tuberkulosis, pneumonia, dan kanker. Yang ketiga, menyebabkan kematian jika tidak diobati. Jadi harus diobati ya. Terus yang keempat, penularan virus kepada orang lain yang contohnya melalui hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom. Yang kelima, kesejahteraan psikologis karena diskriminasi sosial. Selanjutnya kita bahas tentang penularan penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama, cara penularannya, yaitu bisa melalui hubungan seksual. Yang kedua, bisa dari berbagi jarum suntik. Yang ketiga, dari transfusi darah yang mungkin salah satu orangnya dari darahnya itu sudah terinfeksi. Yang keempat, transmisi vertikal, yaitu ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Selanjutnya ada kontak darah dan cairan tubuh. Cairan tubuh ini contohnya ada ludah, dahak, keringat, air sperma, air vagina, ataupun air susu dari ibu. Sekian. Pembahasan selanjutnya yaitu gejala penularan. Gejala awal HIV bisa mirip dengan flu, termasuk demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Namun, tidak semua orang mengalami gejala ini dan gejala HIV dapat berkembang secara berbeda-beda pada setiap individu. Setelah fase awal, seseorang mungkin tidak memiliki gejala selama bertahun-tahun, tetapi virus ini masih aktif di dalam tubuh dan dapat menular. Tahap lanjut dari HIV yaitu AIDS, ditandai dengan infeksi oportunistik yang serius dan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Penting utama melakukan tes HIV secara teratur, terutama jika teman-teman memiliki risiko tertular. Setelah penularan HIV/AIDS, selanjutnya ada perjalanan dari infeksi HIV dalam tubuh manusia. Yang pertama, penetrasi dan infeksi. HIV memasuki tubuh melalui luka terbuka atau membran mukosa menyerang sel-sel CD4. Yang kedua, replikasi. Virus bereplikasi dalam sel-sel CD4, meningkatkan jumlah virus dalam tubuh. Yang ketiga, periode tanpa gejala. Awalnya mungkin tidak ada gejala atau hanya gejala flu ringan. Yang keempat, kerusakan sistem kekebalan tubuh. HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel CD4, membuat tubuh rentan terhadap infeksi serangan penyakit. Dan ini yang terakhir, fase AIDS tanpa pengobatan. HIV berkembang menjadi AIDS, ditandai dengan kerentanan tinggi terhadap infeksi oportunistik serius dan kanker. Sekian. Perilaku beresiko tinggi yang dapat menyebabkan HIV atau AIDS. Yang pertama ada pengguna narkoba suntik yang di sini. Terus yang kedua, pria yang berhubungan seks dengan sesama pria, kayak misalnya cowok sama cowok, cewek sama cewek. Terus yang ketiga ada melakukan hubungan seksual tanpa pelindungan kayak kondom misalnya. Terus yang keempat ada pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual. Terus yang kelima pernah mendapatkan transfusi darah atau resipien produk darah. Yang keenam, suntikan, tato, tindik dengan menggunakan alat non steril. Jadi kalau misalnya nggak steril itu bisa menyebabkan HIV. Pembahasan selanjutnya adalah beberapa hal yang tidak menularkan HIV antara lain. Pertama, berpelukan, bersalaman, atau sentuhan fisik yang lainnya. Kedua, berbagi makanan dan minuman. Ketiga, menyentuh atau menggunakan barang-barang yang telah disentuh oleh yang hidup dengan HIV, seperti alat makan, handuk, pakaian. 4. Menggunakan toilet yang sama. 5. Digigit atau disengat oleh serangga seperti nyamuk atau lalat. 6. Berbagi peralatan
makan atau pakaian atau furnitur. 7. Berenang di kolam renang atau berendam di bak mandi umum. Terakhir, berbagi ruangan kerja atau ruang kelas dengan orang yang hidup dengan HIV. Yang terakhir, pencegahan dari HIV dan AIDS. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, kita harus menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Yang kedua, menghindari penggunaan jarum suntik bersama kayak yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, yaitu penggunaan tato atau jarum-jarum narkoba. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual yang aman, misalnya dengan menggunakan pengaman, terus dianjurkan untuk tidak mengganti-ganti pasangan. Yang keempat, melakukan sunat untuk pria dengan tujuan membersihkan kelamin supaya terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang karena obat-obatan itu sendiri bisa memicu perilaku impulsif yang akhirnya dapat menjerumuskan kita terhadap perilaku-perilaku itu lalu mengakibatkan penyakit HIV dan AIDS. Yang keenam, melakukan screening HIV minimal 6 bulan sekali untuk membantu mendeteksi penyakit itu sendiri. Yang terakhir, terbuka dengan pasangan. Dengan begitu, setiap individu dapat mengambil tindakan pencegahan jika diketahui pasangannya memiliki risiko terhadap penyakit menular tersebut. Sekian. Jadi segitu aja dari Triple A. Sekian yang kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat puasa.